Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang FEB dan KPK. Mungkin FEB maupun KPK ini sudah kalian pelajari di waktu sekolah dulu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengulang sedikit terkait dengan dua materi tersebut. Materi yang sudah saya sediakan berada di sebelah kiri saya. FEB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Definisi dari FEB adalah bilangan bulat A tidak sama dengan 0, merupakan faktor dari suatu bilangan bulat B sedemikian sehingga B sama dengan AC. Bilangan bulat positif A merupakan pembagi bilangan bulat positif B dan C. Maka A disebut pembagi persekutuan B dan C. Misalkan A dan B bilangan bulat. Faktor persekutuan terbesar dari A dan B, yaitu FEB dari A dan B, merupakan sebuah bilangan bulat positif yang memenuhi A habis dibagi D dan B habis dibagi D. Nah, D-nya ini yang disebut dengan FEB. Mengenai metode penentuan FEB bisa kita lakukan dengan 3 teknik, yaitu menggunakan metode irisan himpunan, faktorisasi prima, dan algoritma pembagian. Mungkin di antara kalian itu lebih terbiasa dengan teknik atau metode yang kedua ya, yaitu faktorisasi prima. Masuk pada metode yang pertama, yaitu metode irisan himpunan. Misalkan pada contoh di sini FEB dari 8 dan 32. Pertama-tama kita cari dulu faktor dari masing-masing angka, yaitu faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian faktor persekutuan ya, mohon maaf ini ketinggalan, dari 8 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. Maksudnya di sini adalah faktor persekutuan itu bisa kita artikan sebagai irisan ya. Nah, oleh karena itu metode ini disebut dengan irisan. Jadi ada irisan di antara dua himpunan ini. Ada angka yang sama. Itulah irisan himpunannya, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, namun yang kita cari di sini tidak hanya faktor persekutuan, tapi ada tambahannya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Jadi di antara faktor persekutuan ini carilah yang paling besar. Oke, yang paling besar adalah angka 8. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Mungkin cara ini yang lebih familiar, yang kalian pernah lakukan ya. Misalkan FEB dari 300 dan 378. Kita peroleh faktorisasi prima dari 300. Biasanya menggunakan pohon faktor ya. Adalah diperoleh 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Sedangkan 378 adalah 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, untuk FEB ini sendiri, yang kita perlu ingat adalah yang kita cari yaitu yang samanya atau irisannya tadi ya. Kemudian carilah pangkat yang terkecil. Oke, jadi di sini diperoleh yang sama adalah 2 dan 3. Sedangkan pangkat dari angka 2 dan 3 yang terkecil adalah pangkat 1, yaitu 2 dan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. FEB-nya adalah 6. Oke, cara yang terakhir yaitu algoritma pembagian. Nah, mungkin ini cara yang tidak sering kita temui ya. Namun, kalian juga perlu mengetahui tentang metode satu ini. Menurut algoritma pembagian, bilangan positif A dan B, A lebih dari sama dengan B dapat ditulis dengan A sama dengan B Q tambah R, di mana Q bilangan bulat positif dan R bilangan cacah. R itu biasa kita sebut dengan sisa. Perhatikan contoh berikut. FEB dari 378 dan 300. Menurut algoritma pembagian, 378 sama dengan 1 dikali 300 tambah dengan 78, yakni sisanya tadi. Dan 78 ini atau R tadi terletak di antara 0 dan 300.
Hal ini berarti pembagi 378 dan 300 juga membagi 78 ya. Kemudian FEB dari 378 dan 300 sama dengan FEB dari 300 dan 78. Ini sesuai dengan definisi dari FEB tadi. Lalu kita gunakan algoritma pembagian lagi dari 300 dengan 78. Maka menghasilkan seperti pada kursor yang saya tunjukkan. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai menghasilkan 12 sama dengan 2 kali 6 tambah 0. Lalu FEB dari 12 dari 6 yaitu 6. Sampai pada tahap sisanya menjadi 0 atau tidak ada. Nah, maka ketahuan di sini bahwa FEB-nya adalah 6. Lanjut pada kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut dengan KPK. Kita masuk pada definisinya dulu bahwa kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan tidak 0, A dan B, adalah bilangan bulat positif M yang memenuhi M habis dibagi A dan M habis dibagi B. Atau cara bacanya juga bisa begini. A terbagi oleh M dan B terbagi oleh M. Maka KPK dari A dan B bisa juga kita hubungkan dengan FEB, yaitu menggunakan rumus yang ada pada kursor berikut. A kali B dibagi FEB dari A dan B. Mengenai metode penentuan KPK, sama halnya dengan metode penentuan FEB tadi ada 3 cara ya. Namun di dalam metode penentuan KPK ini cuma ada 2 cara, yaitu irisan himpunan dan faktorisasi prima. Metode yang pertama yaitu metode irisan himpunan, yang mana kita akan mencari dulu kelipatan dari 12, 15, dan 20. Bisa dilihat pada layar bahwa kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Kemudian kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, dan seterusnya. Begitu juga dengan 20, 40, 60, dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuannya atau irisan dari himpunan tersebut adalah 60, 120, dan seterusnya. Nah, lalu KPK di sini kita cari kelipatan persekutuannya yang terkecil, maka diperolehlah 60. Lanjut dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Contoh di sini kita akan menentukan KPK dari 8 dan 12. Maka diperolehlah dengan menggunakan pohon faktor 8 yaitu 2 pangkat 3 untuk faktorisasi primanya. Kemudian 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, mungkin berbeda dengan FEB tadi ya. Kalau FEB kita akan mencari angka yang sama dan pangkat yang terkecil. Sedangkan pada KPK kita akan mencari atau mengambil pangkat yang terbesar, walaupun tidak mesti sama. Jadi di sini yang kita ambil adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya sama dengan 24 yang merupakan KPK dari 8 dan 12. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan FEB dan KPK. Seperti biasa, setelah pendalaman materi, maka selanjutnya adalah kalian akan berdiskusi dalam kelompok kecil. Nah, yang mana kelompok kecil ini akan mendiskusikan 4 kasus ya. Kasus yang pertama, mengapa pada metode faktorisasi prima FEB mengambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, sedangkan KPK mengambil faktor yang terbesar. Padahal kalau kita lihat ya, kepanjangan dari FEB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah faktor persekutuan terkecil, malah terbalik. Silahkan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Lanjut pada soal nomor 2, bisa kalian lihat ya di layar, bisa kalian pause pada bagian ini. Lanjut kita pada soal nomor 3, bisa juga kalian pause pada bagian ini.
Lanjut pada bahan diskusi yang keempat, yang terakhir, bisa kalian pause pada bagian ini. Baiklah, mungkin sampai sini dulu video pembelajaran FEB dan KPK pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sangat baik. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi pada kolom komentar atau pada aplikasi yang sama-sama kita gunakan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Saya Muhammad Sofi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.